potong biasanya juga tuh dadakan. Cuma ya draft ini akan menentukan segalanya. Draft di game kedua akan segera dimulai juga. Apa kabar Bruno? Dan bertukar posisi kah Aurora yang ada di second pick juga? Fanny tetap jadi ban ya? Ya, masih. Untuk keduanya sebenarnya sama-sama ban Fanny ya. Karena tadi untuk di red side kan ada Ovener, mereka ban Fanny. Iya. Pokoknya Second pick ban second Fanny. ban Fanny aja udah. Di match ini. Di match ini. Sementara gue nggak tahu kenapa, tapi kalau misalkan gue jadi Elvenar, berarti dia udah latihan kan lawan Bruno kan. Udah latihan banget nih. Lepas aja gak sih? Harusnya. Ya siap jadi cacing, siap jadi naga bro. Cacing-cacing naga-naga. Lepas Brunonya lawan kayak tadi, itu udah bisa tadi udah oke banget. Cuman memang blunder ini aja sih, eksekusi ya, bukan dari konsep draft. Tapi PR di Jushin juga sih, nggak akan dilepas Jushin ya. Makanya tadi priority untuk Aurora juga ada di Jushin. Mereka tahu sepowerful apa Jushin di patch yang sekarang. Tapi dia sosok Rosa. Wow, of my Rosa. Dulu bilangnya My Rosa karena dia fans banget. Bener. Gue pernah depan-depanan doang sama dia, nggak pernah ngobrol. Berapa kali foto sama dia ya? Iya, gue pengen ngobrol, dia banyak banget yang ngobrol gitu loh sama dia. Media gitu-gitu banyak banget. Karena dia mencolok ya. Senternya mencolok sakit kan. Iya, bukan, maksudnya sangat-sangat bersinar gitu loh. Bersinar. Terhighlight. Bener, udah saatnya Rosa bersinar karena Bruno sudah selesai. Oke, akhirnya apakah terlalu terlambat untuk menyadari? Tapi sebenarnya ini yang terjadi juga di match RRQ Hoshi kemarin. Mereka lepas Bruno mau coba untuk counter di game pertama, tapi setelah itu game kedua kata Cascade udah mulai bertaubat. Oke, dia udah tahu dia ada di jalan yang salah berarti. Dia kembali ke jalan yang benar. Yef ditutup. Oke, sekarang dengan priority first pick Olvenar, dia mau lari kemana nih? Obvious kah? Atau dia ngambil ke arah jungle-nya langsung? Kayak Suyo? Ya? Suyo tadi sih nggak prioritas. Suyo malah terakhir-terakhir ya yang diambilnya ya. Ya, tapi ada perbedaan sih. Best of 3 game 1 tuh sama game kedua itu bakal beda banget tuh. Hayabusa? Hayabusa? Tadi kan sempat di-ban kan sama Aurora kan. Mereka respect sama Hayabusanya dari TNZ. Akankah se-first pick itu? Atau tetap ambil harusnya hero-hero setup dulu? Kalau mungkin lawannya Hilda. Kalau lawannya Fnatic Onyx bukan Aurora, gue deny pick Haya sih. Hilda. Tapi kalau lawan Aurora mungkin bisa dilawan nanti dari Hayabusa yang belum tentu diambil sejujurnya. Ya. Tapi Hilda dulu ya. Yang udah pasti nih. Kalau ngomongin Hilda gini, Assassin rusak gak sih? Kemarin sih gameplaynya untuk Hildanya dari Alien oke ya, bagus ya. Walaupun Hilda ini sebelum masuk ke meta juga ini sering banget digunakan oleh Apex 47. Iya untuk main galak di awal. Atau jangan-jangan Apex yang pakai. Biar dari awal aja nih udah langsung invade jungle. Bukan pilihan yang buruk juga kok menurut gua. Hilda ada di roamer. Ya konsepnya sama, dia bisa nge-push back dari assassin lawan di early-nya diganggu farming, di late game nanti bisa jadi far lane. Hilda tuh bisa tau pegang far lane. Lawan assassin dia menang soalnya kan. Obvious back sana. Ya kan? Nggak pasti Rio ke Haya. Iya, setup dulu kan. Lebih ke setupnya dulu karena kalau ngeliat dari jungle masih banyak kan Suyo, Haya, Nolan, Joy. Ya atau kalau ngamen Factor Alpha udah hampir terlupakan di Swiss stage ini sih. Mungkin karena memang mobilitasnya yang kalah sih. Sama ya bukan lawan jungle tank. Kalau lawannya Baxia, Fredrin, terus kayak Barat sih ya Alpha emang gila sekali itu. Damage-nya masuk semua gitu kan. Terus damage yang sakit pasti segitu. Tapi apakah masih nih dengan Hayabusa yang akan diamankan duluan? Hayabusa ya. Tapi agak susah sih untuk Hayabusa. Atau goldnya dulu nih? Goldnya dulu kah? Mau Granger lagi? Granger oke. Masih oke. Tapi high loss dulu ya. Dan juga Lui. Akhirnya itu dia Lui. Lui yang muncul. Wah ini mau main Suyo aja gak sih? Mungkin dia setelah dia ngeliat midnya Vexana ya. Dia jadi oke lah kita Lui masih bisa nih. Kalau tadi kan Jushin tuh. Wah Lui sih pusing banget itu dari awal juga udah sakit kepala harusnya. Ya. Tapi ya pick ketiga jungle kah? Jungle masih ada Nolan. Mungkin kalau ngomongin assassin, iya pasti nggak enak lah ya, pasti nggak ada yang enak sih kena tabrak Hilda. Tapi ya kan bukan cuma early game nih gamenya. Iya. Bisa aja ya udah awal ditabrak-tabrak sabar-sabarin dikit.
Biar gold lane-nya punya space. Bisa gold lane punya space. Atau amankan ke arah roamernya dulu. Samain nih jadi ada XP mid dan juga roamer. Moskov Your gak sih? team is banning. Moskov. Lane jauh. Iya. Untuk lawan Hilda pakai assassin keliling jauh memang bukan jadi solusi yang bagus. Apapun assassinnya ya. Kecuali mungkin Fanny. Kalau Tapi- Fanny ya masih bisa lah untuk kabur-kaburan. Tapi Fanny udah di-ban masalahnya. Itu dia. Jadi tidak akan terjadi, makanya lebih ke Moskov aja dulu sekarang. Dan banning phase yang kedua, belum ada jungle sih so far untuk kedua belah tim juga. Akankah semakin dipersempit lagi oleh keduanya? Seperti Kenapa? mungkin target Nolan. Gua rasa Ulfwener boleh sih pikirin soal chip juga. Iya ya. Masih ada Magic is kemungkinan my life. dari chip. Your team Tapi ya is gold banning. lane magical ternyata. Yang ditutup Harith. Nathan juga bagus sih ketika lawan Moskov, jadi sama-sama high ground defense aja. Aha, tapi Nathan udah mulai hilang ya. Turun juga. Karena ya gameplaynya assassinnya sekarang udah bener-bener muncul gitu kan. Kelihatan banget juga. Orang-orang udah pada There pinter are no loh. shortcuts in Pakai life. vengeance, I kagak pakai literally revitalize. Invented one. Mereka sadar kalau emang damage Nathan tuh terlalu ekstrim. Yes, dan chipnya udah di-ban sekarang, tidak akan kembali diberikan terhadap Renejai. Tapi berarti sebenarnya hero-nya Renejai juga masih banyak ya, kayak Tigreal. FCC juga. Masih terbuka mungkin sekarang. Dan untuk ban terakhirnya, gold lane kah yang akan menjadi targeting? Beatrix. Beatrix masih ada. Beatrix masih oke juga. Karena gue pikir kayak Joy lagi masih bisa nih kalau memang mau Joy lagi gitu kan. Dari teman-teman Ulfwener, terus dari gold lane-nya bisa ambil physical. Tapi masalahnya Hayabusa, ke arah mana? Sanjo. Your Hayabusa tetap ya. team is banning. Gue pikir mereka udah siap gitu lawan Hayabusa. Ternyata tidak, lebih menutup aja resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Dan ban terakhir dari Angela. Opsi bagus. Popheus Angela. Iya. Dia jaga-jaga Suyo Angela juga. Link Angela bahkan. Yap. Bisa menang tuh kalau landing jauhnya. Ah, Nah, kalau Link doang sendiri rontok sama Hilda. jadi 1 versus 2 soalnya kan. Suyo kah? Suyo sih harusnya yang lebih aman-aman aja, atau ya main range saja nggak sih untuk dari yang lain? Kayak Isunsin ini juga sebenarnya bisa jadi pilihan ya. Bisa sih. Walaupun awalnya agak ekstrim juga ya, Yususin kena tabrak sama Hilda, agak sakit kepala, tapi bukan nggak bisa. Dan Alpha ini pilihan paling safety. Musuhnya Hilda High Loss, dua hero yang bisa banget agresif di awal, daripada pakai assassin yang walaupun bisa kabur tapi nggak bisa nge-damage balik. Mendingan ambil Alpha sekalian bisa galak balik. Kalau memang mau Fredrin tadi, biar sekalian ayo ini urusin aja nih Fredrin, nggak apa-apa. Tapi kayaknya Fredrin nggak ada escape-nya aja sih. Iya sih. Kayaknya. Bukan opsi utama lah maksudnya. Jadi seenggaknya Alpha nih punya Spear of Alpha untuk kabur atas duality nantinya yang bisa dimainkan juga untuk dari Luoyi-nya atau bahkan dari Glory Away-nya. Dan gold lane apa yang akan dibawakan oleh Ulfwener? Beatrix untuk sebagai high ground juga. Sunshine ya. Iya. Beatrix paling oke sih gue rasa. Atau kita dikagetkan dengan gold lane yang belum pernah muncul kan? Masih ya. Joy juga dan Granger kembali. Gue sempat berpikir kayak mereka tinggal cari damage eksplosif aja gitu kan. Kalau jungle Joy-nya seperti yang tadi gue bilang udah kebaca nih, bisa jadi Joy lagi dan physicalnya diambil di gold. Tapi gue nggak tahu kenapa Granger-nya ini loh yang mungkin bisa jadi bagus, tapi bisa jadi kayak nepok damage doang, kurang damage jadinya. Yap, harus benar-benar snowball banget lah ya. Harus Ya. benar-benar bisa manfaatin last-hit-nya juga untuk stacking. Tapi pick kelima dari Aurora, Rom seperti apa yang akan dibawakan? Sisi power sih yang perlu juga, dan itu dia Tigreal Langsung ya. langsung. AVCC. Ini kombinasi yang sempurna juga bersama dengan Vexana nantinya. Karena efek Terrify-nya itu benar-benar akan maksimal ketika musuhnya nempel. Akan terbagi juga. Ada knock up juga. Dan ini bahaya banget sih Ulfwener. Entah kenapa gue ngerasa mereka berkutat di hero nyamannya aja dan seakan gak peduli apapun lawannya. Iya, karena memang ini yang harus dialami di Swiss Stage adalah fokus ke diri sendiri. Iya. Karena mereka ya gak tahu ke depannya akan lawan siapa juga, karena setiap pertemuan nanti akan ada drawingnya lagi. Beda-beda. Yes, dan ini adalah match point untuk Aurora. Mampukah Ulfwener menyamakan kedudukan terlebih dahulu, ataukah Aurora yang akan menggandakan poin di game yang kedua akan memulangkan Ulfwener secara langsung? Ya, masih di Apex tadi high loss-nya. So, let's go. The Land of Dawn
menjadi saksi juga nih, pembuktian Best of 3 Series adalah titik nyaman mereka berdua. Tapi apakah muncul 2-0? Gak dapetin kemenangan berarti sama sekali di Swiss Stage untuk Ulfetar seandainya 2-0. Dan juga ini adalah sebuah tantangan. Selain memang ini adalah elimination match, bagaimana mereka bisa mengontrol dari overhype-nya, emosinya, Tempo, pressure-nya. benar-benar Agung Internasional dia punya pressure tersendiri loh. Yes. Belum lagi ngeliat dari kedua tipikal jungle yang berbeda, Fighter dan juga Assassin. Tak kenapa aku memberatkan Joy. Dia harus bisa bawa farming dan harus bisa level 15 duluan nanti. Karena tipikal alpha yang nggak secepat Joy lah dari mobilitasnya untuk megang lane bakal nggak enak. Template yang sama, Sunshine dengan FOB pastinya Festival of Blood di talent yang kedua, Impurage. Ini juga untuk sustain sebenarnya karena Granger jatuhnya jadi darah. Sementara dari Apex full tank, Fatality, Tenacity dan juga Conclusive Blast. Oke. Tapi poke damage sudah mulai dirasakan juga oleh Apex 47 ya. Terpaksa untuk mundur dulu dan bahkan memencet dari regen HP-nya. Tapi itu dia poke terus-terusan yang bisa dilakukan oleh Yue. Salah satu hero nyamannya juga selain Valentina ya. Iya, ini karena memang diambil duluan udah jelas hero nyaman. Dengan pilihan yang banyak banget tadi ya. Dia ngambil efek sana, berarti memang udah cocok banget dengan gameplaynya juga. Ada dua efek sisi berarti. Tigreal punya, Vexana punya. Dan masing-masing punya dua juga. Dari skill biasa dan juga ultimate. Siapapun akan bisa dikontrol nantinya. Jadi kayak Joy bakal susah banget nyanyi nantinya. Iya, apalagi Joy kan sekarang udah gak immune ya. Jadi akan semakin mudah harusnya ditargetin. Walaupun sebenarnya untuk Tigreal Implosion ini bukan sisi pasti kayak suppress. Ya. Atau kayak single target walk. Masih bisa dihindari dengan ya movement juga. Tapi serangan-serangan kejut nantinya yang akan dimaksimalkan oleh Aurora juga. Melihat dari turtle yang pertama pun sekarang sudah muncul. Kecuali dia bisa gesek di jungle dulu ya. Gesek di jungle jadi rhythm terakhirnya yang datang ketika team fight. Itu bisa di buff dia, mirip-mirip ulti Akai. Jadi dia kena stun selama stack udah full. Dan bagus nadanya, itu dia bisa pencet ultinya. Gak langsung sadar. Turtle? Yap. Kontes setelah terjadi kali ini tergeser lagi dengan Secret Hammer yang belum mengenai siapapun. Dengan dari Virat versus Flicker terpaksa dikeluarkan, tapi dia di retribusi dan support membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Ulfetar, tapi dia mendapatkan 1 poin kill dan itu dia yang terjadi di mana teamfight balasan telah dilakukan oleh Aurora dan Rosa pun tidak memiliki HP, tapi tidak ada pengejaran yang dilakukan lagi. Yue akan sedikit mengganggu, tapi belum ada poin kill tambahan lagi dan lumayan mirror ya. Di game 1 Aurora dapat Turtle, teamfightnya dimenangin. Iya. Di game kedua gantian. Gantian banget dan ini gua agak bingung sebenarnya dengan Alpha, dia nggak bisa untuk pegang kendalinya tadi. Mungkin karena XP lane div kali ya, di awal memang dia kuat banget Hilda-nya nih. Sementara Povius ya balik lagi dia juga bukan Vengeance, dia nggak bisa untuk nahan badan langsung di depan. Untuk farming masih aman dan Domeng misplay sepertinya. Oke, habis Domeng ke depan. Oke, masih bisa mundur juga, setidaknya ada flicker untuk mundur. Karena ya sebenarnya kalau ngeliat Granger ini tricky sih. Damage-nya lumayan multiple. Tapi dia cuma lurus aja. Iya, tapi itu digocek. sakit sih memang. Aha. Memang sakit, jadi kayak ya harus benar-benar oke lah. Yap, oke, Spiro Alpha dikombinasikan dengan adanya Tenacity dari arah belakang. Buat dari Rosa pun tidak sempat mengeluarkan flicker untuk mundur. Poin kill kembali ditabung oleh Aurora MLBB. Membuat mereka harusnya bisa memanfaatkan early power mereka juga. Sementara TNT sudah mulai mencuri ke arah, oh enggak, ini milik dia sendiri ya. Ya dia harus sabar sih ini intinya, tunggu menit 5 dulu. Tapi lihat Rene Jay ada di posisi yang bagus banget. Bahkan Shen harusnya dia ada info sih, di situ ada orang. Karena kalau sampai dia miss aja sedikit, itu bisa di kill, itu kayak saudara segitu solo kill sama Tigreal sih. Iya, terus Apexnya juga sadar ya, tadi dia nggak mau yang terlalu langsung masuk ke area rumputannya. Awareness yang begitu baik sebenarnya, tapi Aurora ini punya modal dari 1.200 gold lead. Membuat ya mereka harusnya akan lebih unggul lagi dari segi atribut untuk bisa meladeni teamfight nantinya. Item pertama yang udah jadi juga oleh Sunshine ke arah Hunter Strike tadi ya. Kalau ngomongin Moskov, rata-rata Trinity sih pastinya. 3 attack speed karena tadi corrosion juga udah jadi. Dan pertanyaan besar adalah ketika nggak ada flicker dari Domeng tapi nggak ada ganking sama sekali. Yes, The Demon Knight udah mulai langsung menuju ke arah turtle-nya. Dari Glorious Pathway telah dibentangkan juga Ali yang terpaksa untuk mundur terlebih dahulu dan mengganggu saja Tenasgar dan Spiro Alpha menjadi kombinasi dari Yue. Lasit pun juga turtle melilik menjadi Aurora dan bahkan 2 pemain hilang dari Ulfetar. Demon Knight menjadi pertukarannya tapi
TNC. Satu hit terakhirnya akankah dikejar? Rosanya pun tidak akan dikasih pulang. Sementara dengan flicker yang terpaksa dikeluarkan dan TNC-nya pun selamat dengan stacking menuju ke arah purple buff. Yang membuat akhirnya dirinya pun tidak menjadi pertukaran nyawa. Covering fire tadi yang dilakukan oleh Sunshine juga bisa memukul mundur Domeng. Satu hit lagi tadi. Tapi tetap ini Aurora yang untung karena Yue tadi yang last hit dari turtle-nya. Ditambah teamfight-nya juga tetap masih unggul di Aurora. Harus ngerubah something nih dari Ulfwenar. Udah masuk di menit 5. Udah boleh sih Hildanya join-joinnya farming. Ya ini harusnya udah. Tadi sebenarnya Alien udah langsung merangsak masuk ke belakang ya. Ya dia nyari info tadi. Nyari info tapi masalahnya juga banyak sisi yang akhirnya ngebuat dari Alien pun nggak bisa bergerak secara leluasa. Dan lagi-lagi nih seperti apa yang Lim Kocul singgung tadi di pre-game, Alien ini tuh menjadi salah satu bisa dikatakan ya titik lemah buat Ulfwenar. Dia bisa jadi hero-nya, tapi bisa jadi juga yang jadi bermasalahnya dari Ulfwenar. Gue masih bertanya-tanya kenapa nggak joinnya farming di lane atas. Karena entah kenapa gue ngerasa sekarang kayak teamfight kemarin Fnatic Onyx, RRQ itu menit 5 jungle-nya langsung pegang loh. Bahkan jungle alpha sekalipun. Yap. Dan lebih ke teamfight terus-terusan ya dengan damage yang belum mumpuni juga, sehingga akhirnya itu yang dimanfaatkan gitu oleh Aurora MLBB dengan gold yang diunggulkan juga dari secara item, berarti harusnya ada sedikit keunggulan juga. Itu dia. Kalau dibuat tempo kayak gini ya enak di alfanya lah. Karena kan alfanya sebenarnya nggak enak kan buat pegang laning jauh. Rata-rata kalau alfa pegang itu buat match upin aja. Jadi jungle lawannya pegang, dia juga pegang. Dan gue rasa teamfight 5 ini loh yang memang diinginkan sama Aurora. Dan itu terpancing dari Ulfwenar ya. Yep. Dan Apex 47 sudah mulai mengintip di area turtle, bahkan ditarik ke area sisi dari Ulfwenar-nya juga. Dua turtle pertama tadi sama ada di trade aja sebenarnya ya. Turtle kedua yang diambil sama Yue, Domengnya juga sekarang sudah mulai terkena poke damage dari Rosa, sehingga dirinya pun harus mundur terlebih dahulu. Dan harusnya nggak recall sih ya, tapi Glorious Pathway telah terbuka oleh Apex 47. Pulihkan implosionnya, Kone menunjukkan satu orang dan dia mengkait mensecure turtle yang ketiga, tapi teamfight paksa dilakukan kembali oleh kedua belah tim, di mana Renejai yang harus hilang di tangan dari Rosa. Demon kayaknya juga nggak bisa kemana-mana, kali ini Sunshine sendirian di lini paling depan. Begitu dengan adanya satu poin persen yang dibuka, tapi Sunshine menjadi pertukaran jauh karena Edward terlalu kuat, walaupun Indi and triple kill dibalas oleh Rosa, tapi 3 tukar 4 menjadi keuntungan untuk Aurora MLBB. Fight back yang coba untuk dilakukan tadi terlihat dengan sangat-sangat baik. Bahkan Domeng yang belum jadi Trinity udah diajak tim fight tadi, dibawa Domengnya. Akhirnya memang ada damage yang bisa deliver tadi, walaupun memang nggak setajam itulah, nggak sekuat itu. Kita bisa lihat dari replaynya. Glorious Pathway yang terbuka ini udah bagus. Dan yang lihat Renejai yang pegang implosion ke arah TNZ. Tadi niat awalnya memang berarti hanya untuk turtle. Secure karena turtle aja. Tapi overcommit teamfight juga nih yang terjadi di mana Sunshine out position, tertangkap sama Edward. Dan ya Rosa memang free hit, tapi damage Rosa belum sesakit itu juga buat langsung shutdown ke arah Edward. Tapi butuh waktu ya. Dan akhirnya Rosa tuh kena tancap sama Spear of Destruction tadi. Ya, kena damage yang lumayan lah ya. Langsung dikejar dan ya berarti menjadi pertukaran saja nih untuk kedua belah tim. Tapi masalahnya Aurora bisa convert lagi nih, turtle-nya dapat, teamfight-nya juga tadi sempat dimenangin. Terus sekarang turret-turret udah mulai dihancurin satu-satu. Tengganya Ulfwenar udah sadar dia bisa pakai Joy-nya untuk ke depan. Dan balik lagi ngomongin soal alpha, fighter di area jungle. Untuk teamfight ya kuat, tapi untuk landing jauh dia akan lemah. Dia akan kalah move. Dan itu yang sebenarnya gua rasa harus dimanfaatin juga sama Ulfwenar. Dia punya Rosa pula buat teleport kalau memang masih kurang. Iya, dan kita belum ngeliat diversion play dari tadi ya. Itu yang gue bilang tadi, karena kiblatnya sekarang ke Super Prince yang di level 4 dia udah mulai pakai kayak itu kayak selalu cooldown lah itu ya dari diversionnya Super Prince. Dan sekarang yang nggak dipakai sama sekali ya rasanya kayak cuman skill 1 dan 2 aja Loi-nya. Dan ini sih stormy juga sih gameplay Loi. Iya karena udah kayak gitu Iya. karena ada yang munculin jadi semua orang tuh harus pakai teleportnya, pegang mapnya. Nah, Ya, sekarang beda banget. lebih ke duality-nya aja karena memang beresiko nggak sih dalam keadaan yang under. Apapun sih, maksudnya itu bisa dipakai untuk apapun. Bukan cek ya. Iya untuk cek, untuk pegang landing jauh dan datang, untuk lempar orang ke sana,
Yap, tapi Ranejay kali ini harus menerima damage dari Alien. Dan TNZ mencoba untuk masuk lagi ke area dari Lordnya. Terkena efek terrifying dan bahkan Ranejay-nya pun harus hilang. Double Kite! Retribution yang on point membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Aurora. Dua pemain hilang dan bahkan Alien harus menerima damage yang cukup besar. Masih selamat dengan Domain Flicker dikeluarkan. Sunshine harus mundur terlebih dahulu tapi Rosa pun berhasil untuk selamat. 3 pemain yang hilang dari Ufetnar dengan Lord yang jatuh ke tangan dari Aurora. Ini tanda-tanda bahaya untuk Ufetnar. Jelas ini kerugian berganda juga. Walaupun mungkin Lordnya nggak bisa langsung di follow gimana-gimana ya sama teman-teman Aurora. Karena dia harus reset dulu, harus isi darah dulu. Tapi karena menyisakan 2 member aja dari Ufetnar juga, ini menjadi keuntungan yang jelas untuk Aurora. Trinity udah jadi dari Domengnya, artinya Domeng udah siap untuk team fight. Bahkan Winter juga dari Demon Knight udah ada. Yap, dari Winter Crown-nya itu ya yang akan membuat dirinya akan semakin bertahan lagi di lini paling depan. Dan ya memang Lord masih bisa di defense ya tanpa bisa menyentuh ke arah bahkan inner turret. Masih bisa lah ya di defense, masih aman. Tapi tetap pressure-nya ini nggak akan hilang. Vision-nya, kontrolnya, dan wah itu lihat pressing shot dari Moskov yang udah memulai menjadi masalah. Ya ini udah mulai ganggu juga dari Spear of Destruction-nya yang dari tadi sebenarnya on point. Dan diversion yang belum kelihatan sama sekali ini dari Rosa. Itu dia, Itu dia, akhirnya. akhirnya diversion membawa adanya 4 pemain sekaligus. Kelihatan. Bakal coba untuk langsung memberikan saja clear powernya tanpa bisa berbuat lebih. Karena dalam keadaan yang tertinggal juga ini agak serba salah sih buat Ufetnar. Iya, ya, kelihatan sama ini tadi kan, Little Wanderer. Aha, Jadi mau nggak mau mereka riset ulang lagi. CCTV. Bener. Gua di Depok aku bilangnya kembang kol. Kembang kok. Mau ambil kembang kol nggak ambil. Tiap tongkrongan beda-beda namanya itu. Bener ya. Tapi ya ngomongin soal landing jauh, gua rasa tetap Ufetnar yang akan unggul. Dia harus paksa menangin jumlah seenggaknya. Atau paksa dari Aurora ketika dia mau set up objektif, itu under pressure. Jangan sampai dia free banget nih. Misalkan Farlane-nya menang, bawahnya juga menang, dan oke, defensif aja. Pulang ya. Diversionnya, mereka tadi ngebuka vision buat TNZ, tapi nggak ada apa-apa ya udah mereka balik aja. Alright. Dan tidak ada inisiasi berlebih juga. Kali ini perlahan base turret yang terekspos menjadi sebuah ancaman yang berarti untuk Ufetnar. Terutama sekarang Rosa sekarang udah punya Divine Glyph seenggaknya ya. Bahkan gua rasa yang dilakukan TNC itu bisa dilakukan dari 7 menit yang lalu loh. Aha. Tapi baru dilakukan di menit 12 yang sebenarnya udah agak telat juga. Tapi it's okay. Gold masih di Aurora 3.500 kurang lebih. Ini angka yang maksud gua untuk menit segini juga masih oke sih, masih bisa dilawan walaupun chance menang dari yang megang gold lebih tinggi. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali. Yap. Rosa masih bisa secure ke arah dari purple buff-nya ya karena memang sama-sama menahan retribution. Mengingat Lord yang in hand sebentar lagi akan muncul. Dan mereka masih mau coba kontes kah? Gua rasa harus tetap dicoba. Karena kalau ngomongin defensive high ground nggak yang sekuat itu juga dari teman-teman Ufetnar. Beda kayak di game tadi ya. Iya, kalau di game tadi oke lah. Tapi untuk dibuka vision ya. Dan nggak boleh buru-buru juga. Aurora MLBB harus sadar. Mereka itu bisa di fight back. Mereka itu bisa dibalikin. Domeng sakit banget tapi Domeng juga tipis banget. Ya, apalagi kalau domain positioningnya di belakang, bisa aja nanti kena serangan kejut dari diversion ya. Tapi checking ke arah rumputan juga ini udah dilakukan terus-terusan oleh Aurora. Mereka nggak mau terkena adanya serangan dadakan yang bisa dilakukan oleh Rosa. Dengan Lord Dance yang telah dilakukan, di reset lagi dan lagi. Oke, perlahan tapi Domeng habis semua ke bagian depan. Cukup mengerikan tapi ngebuang 2 Death Sonata berarti tadi. Glorious Pathway langsung dibuka. Oke, Glorious Pathway telah mencoba untuk men-take over terhadap adanya Lord yang tidak di-reset sama sekali. Tapi lihat bagaimana kali ini Aliennya pun harus menelan damage yang cukup besar dari Domeng. Apex 47 harus bertahan tapi Demon Knight masih punya retribusi yang on point. Dan Rosa pun harus hilang. Begitupun dari Ranejay yang menjadi pertukaran jauh. Tapi Apex 47 gak bisa kemana-mana. Dan bahkan TNZ masih bisa mundur tapi double kill dibalaskan. Edwardnya gak bisa kemana-mana. Tapi Domeng sendirian di paling depan. Piercing damage yang ternyata masih belum menggapai 2 pemain dari Ufetnar. Membuat dari Aurora pun harus mundur terlebih dahulu dan mengawal Lord yang in-hand di arah tengah. TNZ hati-hati, memang bisa kabur dari TNZ-nya. Tapi Lordnya ini jadi kekurangan orang, 3 melawan 2 untuk defensif. Ya, ini dia Lord yang sudah mulai charge-in. Base turret yang dihancurkan dan TNZ akan bermain dari arah belakang. Sehingga kali ini defensif yang kurang dari Ufetnar akan dimanfaatkan pula dari Aurora. Fokus ke arah base-nya, dipaksa untuk mundur. Alien gak bisa kemana-mana, Spill of Hope-nya connect. Dan bahkan Atlas Guard connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Dan Aurora, mereka masih punya 1
satu wave minion di arah bawah. Cicilan demi cicilan dan dipaksa Domeng mengakhiri game yang kedua, membuat dari Aurora bertahan dan Ulfatner menjadi tim dari Turki yang harus tereliminasi. Goodbye, Ulfatner. Tidak bisa lanjut lagi. Mereka tereliminasi. Best of 3 series belum menjadi jawaban sama sekali juga untuk Ulfatner. Dan kali ini, Ulfatner di M series kali ini mereka gugur tanpa merasakan kemenangan satu kali pun di switch stage-nya. Perjalanan panjang dari wildcard memang mengeliminasi 7 tim lainnya. Yes. Mereka berjuang sampai ada di pool 02.